Peru merupakan salah satu negara di Amerika Latin yang berbatasan dengan Ekuador dan Kolombia di sebelah utara, serta Brazil di sebelah timur. Wilayah Peru terbagi ke dalam 3 zona utama, yaitu zona pantai di sebelah barat, zona pegunungan di bagian tengah, dan zona hutan di sebelah timur. Zona pantai merupakan zona paling maju dan merupakan pusat aktivitas perekonomian di Peru. Sedangkan zona pegunungan dan hutan merupakan wilayah minim pembangunan dan cenderung terisolasi dari pusat kota Peru. Pembangunan yang tidak merata, kemiskinan, dan lebarnya kesenjangan sosial di Peru mengakibatkan munculnya kelompok-kelompok pemberontak yang tidak puas dengan pemerintah dan menginginkan keadilan. Salah satunya adalah kelompok pemberontak paling disegani di Peru adalah Partido Comunista de Perú Sendero Luminoso atau PCP-SL, Partai Komunis Peru Jalan Bersinar. Sendero Luminoso merupakan kelompok pemberontak berhaluan komunis Maoisme yang dipimpin oleh Abimael Guzman. Kelompok Sendero Luminoso mulai menunjukkan aksinya pertama kali pada bulan Mei 1980 di kota Sushi dengan melakukan sabotase terhadap kotak pemilu dan membakar hasil pemilu. Sendero Luminoso juga kerap melakukan aksi teror dan penyerangan terhadap para tuan rumah setempat dan kompleks perkantoran milik perusahaan asing yang mereka anggap sebagai simbol kapitalisme. Aksi-aksi Sendero Luminoso kemudian menjadikan kelompok ini dikenal secara luas dan banyak para simpatisan yang bergabung ke dalamnya. Kesuksesan Sendero Luminoso mengembangkan kelompoknya dan memperlebar wilayah kekuasaannya. Tidak lepas dari strategi yang diterapkan, diantaranya adalah kelihayan dalam menarik simpatisan masyarakat lokal, langkah memberikan tanah hasil jarahannya dari tuan rumah kepada para petani, menyediakan layanan-layanan masyarakat kepada penduduk setempat, dan melakukan intimidasi serta ancaman bagi penduduk yang menentang kelompoknya. Memasuki tahun 1982, kelompok Sendero Luminoso mulai melakukan serangan berskala besar terhadap pos polisi, penjara, maupun kantor-kantor perusahaan asing di dekat ibu kota Peru. Pemerintah merespon aksi pemberontakan tersebut dengan menggabungkan kekuatan militer dan polisi untuk menumpas para pemberontak. Kelompok Sendero Luminoso yang mulai terdesak oleh aksi gabungan militer dan kepolisian Peru akhirnya semakin gencar melakukan kekerasan untuk mengintimidasi penduduk. Pemerintah Peru mencoba mendekati dan bekerja sama dengan penduduk untuk menyediakan informasi terkait pergerakan Sendero Luminoso. Wilayah-wilayah pelosok mulai mendapatkan perhatian dan dibangun fasilitas-fasilitas umum. Langkah pemerintah ini direspon positif oleh penduduk dan mereka semakin kooperatif dengan aparat dalam menumpas kelompok pemberontak. Di tahun 1990, Peru dipimpin oleh presiden yang baru, yaitu Alberto Fujimori. Presiden Fujimori melakukan perubahan radikal untuk mengembalikan stabilitas di Peru. Bahkan sejak kepemimpinannya, Peru seakan menjadi negara diktator. Beberapa kebijakannya antara lain adalah mengganti sejumlah besar petinggi militer yang dianggap kurang loyal kepada pemerintah, menghemat anggaran negara secara ketat untuk membenahi perekonomian, memberikan legalitas kepada militer untuk mempersenjatai petani melawan pemberontak, dan membekukan pihak oposisi dan mengerahkan militer untuk membubarkan Kongres dan konstitusi negara. Kebijakan kontroversial Presiden Fujimori akhirnya membuahkan hasil dengan semakin baiknya perekonomian di Peru dan keberhasilannya dalam menangkap Abimael Guzman beserta tokoh-tokoh penting pemberontak Sendero Luminoso. Setelah tertangkapnya Guzman, kekuatan Sendero Luminoso mengalami penurunan tajam dan ribuan anggotanya menyerahkan diri kepada pemerintah di tahun 1994 dengan jaminan mendapatkan pengampunan hukum. Meskipun pemberontakan Sendero Luminoso berhasil dilumpuhkan pada tahun 1994, namun keberadaan bekas kelompok tersebut yang masih aktif masih terus ada. Aksi bekas anggota Sendero Luminoso masih melakukan penculikan dan serangan berskala kecil pada tahun 2014 yang dipimpin oleh Comrade Artemio. Namun Artemio berhasil ditangkap pula di tahun 2012. Penangkapan ini berhasil menghentikan aktivitas pemberontakan Sendero Luminoso hingga saat ini. Tentang ini bagaimana menurut kalian, coy?